Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Aji Damanuri MII selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Imam Barokah, NIM 401190083. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-9, yaitu tentang desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, karena dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting. Dalam penelitian kuantitatif, prosedur kajian yang biasa digunakan seperti eksperimental, kuasi eksperimental, wawancara struktural, observasi, struktur, dan metode survei yang telah disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti, yang kemudian menghasilkan data kuantitatif yang valid. Dalam penelitian kuantitatif, salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh peneliti ialah membuat desain penelitian, karena desain penelitian seperti petunjuk jalan bagi peneliti yang menuntun dan menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai faktor yang sangat penting dalam proses penelitian itu sendiri. Teori digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat analisis data. Selain itu, teori juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif menyederhanakan kompleksitas gejala dengan mereduksi ke dalam ukuran yang dapat ditangani dan diukur. Data kuantitatif dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan data yang dianalisiskan. 1. Data nominal, yaitu data yang hanya berbentuk klasifikasi dan dibedakan jenis. 2. Data ordinal. 3. Data internal. 4. Data rasio. Selanjutnya, tahapan-tahapan analisis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan komputer. 1. Pengkodean data atau data coding. 2. Pemindahan data ke komputer. Dan ketiga, yaitu pembersihan data atau data cleaning. Keempat, penyajian data atau data output. Kelima, penganalisisan data. Dan keenam, pengujian hipotesis. Selanjutnya beranjak ke pertemuan ke-10, yaitu membahas tentang desain penelitian tokoh. Penelitian studi tokoh adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara sistematik, guna untuk meningkatkan atau menghasilkan informasi dan pengetahuan. Desain penelitian studi tokoh adalah sebuah desain atau teknik penelitian karya ilmiah yang mendasarkan penelitian pada sejarah ketokohan seseorang yang dianggap berjasa atau berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Secara umum, metode penelitian ada dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sedangkan metode yang sering digunakan dalam penelitian tokoh adalah metode kuantitatif. Tujuan penelitian tokoh: 1. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi dan bahkan prestasi sang tokoh tentang bidang yang diketahui. Kedua, untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang teknik dan strategi yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digeluti. 3. Untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran, sisi-sisi kelebihan dan kelemahan sang tokoh yang dikaji berdasarkan
ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya beranjak ke pertemuan 11 atau pertemuan terakhir tentang plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau kebodohan intelektual. Dalam KBBI mengartikan plagiarisme sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta. Jadi dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan menyerahkan atau menyajikan ide atau kalimat orang lain tanpa menyebut sumbernya. Bentuk-bentuk plagiarisme. 1. Plagiarisme verbatim, yaitu paling tinggi bobot pelanggarannya, yaitu pengambilan karya milik orang lain persis apa adanya dengan memberi kesan sebagai karya pribadi pelaku plagiarisme yang bersangkutan. Kedua, plagiarisme kain parca, yaitu dilakukan dengan mengambil karya milik orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukannya. Ketiga, plagiarisme parafrasa, yaitu dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli menjadi kalimat baru. Dan keempat, plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, yaitu lebih terselubung, yaitu kata kunci atau plagiarisme frasa kunci. Di sini pelaku plagiarisme hanya mengambil sejumlah kata kunci atau frasa kunci dari tulisan aslinya. Kelima, plagiarisme struktur gagasan. Plagiarisme ini adalah jenis paling tersembunyi dan paling sulit dilacak. Di sini pelaku plagiarisme mencontek gagasan orang lain dan kemudian gagasan ini dituangkan kembali melalui rangkaian kalimat dengan kata kunci atau frasa kunci yang berbeda. Selanjutnya dampak plagiarisme. 1. Menyuburkan sifat pemalas. 2. Sumber reputasi yang buruk. 3. Menghilangkan rasa percaya diri. 4. Sumber hambatan terhadap kreativitas. 5. Tersandung kasus hukum. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.